Pergi ke laut naik sampan 5 orang. Mbah Khalil komando. Yuk, pegang dayung. Pegang semua dayung. Baca. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Tapi ada di belakang tidak bisa baca itu, hanya bisa qayyum, 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 qayyum. Sampai juga di Makkah karena satu perahu dengan guru. Saya duduk di Babus Salam 3 hari 3 malam, nggak ada makan, minum air zam-zam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasih kenyang perut saya, jangan kasih lapar. Kenyang benar. Karena keyakinan itu ilmu yang paling tinggi. Saya minum, yakin kalau air zam-zam itu adalah air yang memberikan kenyamanan, kesehatan, kenyang, semua ada di situ. Itu yang menjadi keyakinan saya. Nabi bersabda, "Lau tayakkantum bihajarin la nafa'akum." Kalau kamu meyakini sebuah batu bisa memberikan manfaat kepada kamu, kalau kau yakin dengan dia, batu, saya percaya kau kalau saya lempar itu babi pasti kena dan mati babinya. Itu kalau kita yakin. Jadi ulama-ulama berkata, al-yakin al-ilmu kulluh. Siapa yang punya keyakinan, itulah semua ilmu dia sudah dapat. Jadi harus punya keyakinan. Kalau kita mengaji sama Habib Abdullah, kita yakin bahwa ini guru saya. Nanti keramatnya muncul sama yang yakin, bukan guru. Kadang-kadang guru itu sembunyikan keramatnya, tapi muridnya yang dapat keramatnya. Seperti Mbah Khalil Bangkalan, dulu mengajinya di Makkah. Gurunya Asy-Syaikh Abdul Ghani. Asy-Syaikh Abdul Ghani itu kalau sore-sore, ini Mbah Khalil datang. Tuan guru, saya mau pulang ke Madura. Ini di Makkah ini. Pulang kapan? Sekarang. Kembalinya besok. Mbah Khalil Bangkalan yang keramat di Bangkalan itu, yang di ziarah itu. Nanti gurunya putar kupingnya, hilang. Yang keramat ini siapa? Gurunya apa muridnya? Karena dia yakin sama gurunya. Gurunya putar telingatnya, tapi Mbah Khalilnya hilang, sudah ada di Madura. Besok pagi dia panggil teman-teman, ayo kita pergi Makkah. Ada yang bilang, gila ini orang pergi Makkah bagaimana? Naik sampan. Pergi ke laut naik sampan 5 orang. Mbah Khalil komando. Yuk, pegang dayung. Pegang semua dayung. Baca. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Tapi ada di belakang tidak bisa baca itu, hanya bisa qayyum, 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 qayyum. Sampai juga di Makkah karena satu perahu dengan guru. Sampai di Makkah ngaji lagi, sore-sore datang lagi tiap hari. Makanya di Makkah itu banyak orang Madura, di bawah sama Mbah Khalil, nenek moyangnya dulu sampai sekarang turun temurun sudah jadi orang Arab di tanah Mekah. Gara-gara Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya saya ijazahkan kepada warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelum sembahyang subuh baca dulu Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Semua habaib-habaib mengamalkan itu. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, la
dulu, orang dulu-dulu. Itu kan kayum-kayum itu ada kayum. Sampai di Makkah 40 kali sebelum sembahyang subuh. 40 kali. Amalkan ya. Itu ijazah, saya ijazahkan seperti mana diijazahkan oleh guru saya. Begitu guru dan begitu murid. Antara guru dan murid itu tidak ada perbatasan di sisi Allah. Seperti cahaya dengan cahaya. Gurunya membawa cahaya, muridnya membawa cahaya. Ingin mencari rahmat ilmu guru supaya dekat dengan Allah. Sudah hilang, saya duduk, datang guru. Dia pegang kepala saya. Antasagaf bin Mahdi bin Idrus, terus begitu lagi. Sampai selesai. Terus saya diajak, kamu ikut saya ke Baghdad, ke Irak. Irak yang perang terus tuh. Besok berangkat, muridnya 39, 40 dengan saya. Sampai di Jeddah, masuk di imigrasi, guru saya ada paspor. Murid-muridnya 39 kasih paspor. Saya terakhir, nggak ada paspor. Saya liwat, nggak ada yang tegur. Karena saya melihat guru saya adalah satu cahaya. Dan saya ingin mendapatkan ilmu dia, punya cahaya yang di bawah. Bersatu dengan guru saya. Berangkat masuk, sampai di Irak. Tidak ada lagi yang periksa. Guru saya di depan, saya di paling akhir. Keluar lagi tanpa paspor. Belajar sama guru saya yang di Irak. Beliau itu torekatnya torekat as-sufiyah. Torekat sufi. Yang kalau berzikir itu sampai menari-nari. Nanti dilihat muridnya begini. Muridnya itu gemetar, ketakutan. Ya Allah, ya Allah. Sampai kesurupan dari hebatnya guru itu. Sudah. Mengajinya bagaimana? Bukan baca kitab. Habis sembahyang Isya hanya nengok doang muka saya. Habis sembahyang Isya. Besok habis subuh nengok begini lagi. Saya disuruh duduk di pinggir pintunya masjid. 6 bulan. Kembali lagi ke Makkah. Berangkat. Perintah guru. Kalau guru sudah perintah, itu adalah perintah nur uluhiyah, perintah cahayanya Allah. Berangkat, tidak ada ragu. Kalau ragu, batal, nurnya padam. Makanya kalau mengerjakan ibadat, jangan ragu. Allahu Akbar, 1 kali, jangan 2 kali. Kalau 2 kali itu ragu itu. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, ya apa ini Allahu Akbar. Tidak sah sembahyangnya. 1 kali. Kenapa kita ragu? Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha tahu. Kita kenal dia adalah Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jangan goyang-goyang. Iblis lari, setan lari, takut. Salam, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sembahyang saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Senyum kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Senangnya saya sudah bisa sholat kepada kamu. Doa diterima langsung. Nggak pakai ini cor beton tembus. Karena kita cinta Allah. Makanya Habib Abdullah mengajak kita hubur Rasul. Karena wasilah untuk bertemu dengan Allah, mendapatkan rahmat Allah, harus liwat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh jauh daripada Nabi Muhammad. Karena beliau yang diutus oleh Allah untuk berjumpa dengan kita. Untuk kita berjumpa dengan Allah, harus liwat torekatnya Nabi Muhammad. Jalannya Nabi Muhammad. Saya disuruh pulang terus. Sampai di lapangan terbang Irak. Saya lihat orang masuk, dipanggil untuk masuk pesawat. Saya ikut masuk. Nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tegur.
Orang bilang naik pesawat, saya ikut naik. Ada selalu kursi satu itu kosong. Saya duduk lagi di situ. Makan sama, dikasih minum sama. Sampai di Makkah, baru 3 hari datang lagi guru. Kamu Sagaf bin Mahdi bin Idrus bin Syekh Abu Bakar. Betul. Ikut saya pergi Aljazair. Ini guru lagi satu ini. Tinggal lagi di Aljazair. Suruh duduk lagi di pinggir pintunya masjid. Tidak pakai baca kitab, tidak ada kitab. Ilmu nur, hanya mandang memandang. Yakin bahwa di hati guru itu ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulullah. Itu yang kita mau copot untuk dimasukkan ke dalam hati kita. Hanya nengok habis main subuh doang. Isya nggak lihat, terus gurunya lihat. Subuh besok lihat 1 kali. Tiap subuh dia bilang sudah tamat kamu, pergi ke Mekah. Karena saya bawa keyakinan yang dahsyat. Sampai di Makkah duduk lagi. Datang ulama yang alim ini aneh bin ajaib. Guru saya sudah bilang, kau kalau ketemu guru ini cepat-cepat keluar, jangan lama-lama. Saya bilang guru model apa lagi, jangan-jangan dia main hantam juga seperti guru yang pertama. Saya duduk di masjid, datang beliau. Bawa surat kabar dirobek-robek. Lalu dipakai sholat sejadah. Allahu Akbar. Baca-baca mau ruku. Allahu Akbar. Saya terkejut, ya Allah. Tapi hati saya itu bilang, ini gurumu. Loh, orang-orang bilang dia orang gila. Hati saya bilang, enggak, ini gurumu. Sudah 1 rakaat dia sembahyang, saya ambil itu kertas, saya taruh sejadah. Waduh, tambah kencang teriaknya. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, dapat apa saya? Saya mundur sedikit. Kalau dia hantam saya mau lari sekali. Niat begitu saya. Tapi kasafnya itu masuk di dalam hati saya. Sudah itu salamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak pakai ke kiri. Mukhalifah. Mukhalafah kan? Kita kalau salam kan ke kanan. Kemudian ke kiri. Ini enggak. Kanan terus. Hantam ke kupingnya saya itu. Mungkin dia tahu saya itu masih budek. Dia bilang ikut saya. Saya ikut. Lah tadi waktu datang jalannya itu biasa. Waktu keluar sama saya dari masjid, jalannya pincang. Jadi orang-orang bilang sama saya, apain ikut orang gila itu? Tapi hati saya selalu bilang, ini gurumu. Saya ikut sampai ke rumahnya. Naik di tingkat 6. Ada kamar 2 kali 3 meter kamar rumahnya itu. Ada kompor kecil. Ada teko kecil. Teko mainan anak-anak itu. Diisi gula di situ, teh di situ, isi air. Saya dulu minum teh. Saya minum. Saya hitung ada 50 cangkir. Nggak habis-habis di tekonya itu. Jadi saya ada ragu gitu. Kok nggak habis-habis? Saya minta 2, dia kasih 1. Bakhil, dia bilang. Kul. Suruh makan saya makan. Jambu bener. Baru dia masukkan tangannya, keluar ayam 2 ekor sudah dipanggang sama nasi minyak. Dia bilang dia beli di India. Padahal ada di depan mata saya dia duduk. Peti tadi kosong. Makan saya. Sudah itu dia usir saya. Roh, pergi. Kau tidak ingat guru kau bilang tidak boleh lama-lama dengan saya, nanti kau gila. Oh iya ya, saya turun. Sampai di bawah dia tarik baju saya. Mata tulu berdoa minni. Kau tidak minta doa dari saya? Saya bilang saya mau minta doa. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwanil bu'ada'i wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang yang dicintai olehmu dan dicintai oleh orang banyak. Jangan digolongkan daripada orang yang dibenci olehmu dan dibenci oleh orang-orang yang beriman kepadamu. Itu doanya. Sangat penting dicintai teman. Sangat penting disayangi oleh orang banyak.
Karena nanti kita manusia di padang mahsyar satu sama lain saling memberikan syafaat kepada temannya. Kalau ada temannya masih punya dosa, dia ambil pahalanya, saya kasihkan kamu. Itu syafaat teman dengan teman. Makanya kita harus memperbanyak teman. Hadir pengajian kan banyak teman. Siapa tahu sedang nyelunung-nyelunung di sana kebingungan, dosanya banyak. Ketemu Habib Abdullah, loh kau kan murid saya dulu itu. Benar Habib, tapi dosa saya banyak. Ini tunggu komando aja mau pergi neraka. Enggak, ini pahala saya yang lebih saya kasihkan kamu. Buang itu dosamu di situ. Itu syafaatnya kita sesama manusia. Kalau syafaatnya Nabi Muhammad itu asy-syafaatul uzma, syafaat yang agung. Semuanya kalau Nabi berkata sejumlah manapun manusia, ya Allah, saya kasih syafaat semua manusia yang ada ini. Diberi syafaat oleh Allah dari sayangnya Allah dan dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.